tanpa komunitas belajar, itu nanti jadi rumit. Nanti kita tidak akan ada kolaborasi, kita tidak akan tempat untuk bertanya, tidak ada teman-teman rekan-rekan yang bisa berbagi. Sampai saat ini progres untuk akses PMM kita masih sangat rendah. Dan itu berpengaruh pada rapor pendidikan, menyelesaikan minimal satu pelatihan mandiri. Jadi satu sertifikat PMM. Apakah di sini kita sudah punya sertifikat dari PMM? Ini kita akses PMM, ambil satu materi dulu, selesaikan, lalu kita bagikan di aksi nyata. Proses itu juga bisa lama, bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bahkan bisa 1 bulan. Karena dikurasi dulu praktik baiknya, aksi nyatanya. Setelah dikurasi, lalu dilihat apakah lolos atau tidak. Kalau tidak lolos, kita harus perbaiki lagi. Kalau lolos berarti sertifikatnya siap diakses. Kita semua kejar aksi nyata supaya sertifikatnya dapat. Kalau terjadi hanya 1-2% terdidik, itu juga kita paksa. Itu pengalaman pribadi saya. Ini Pak Fred tolong jelaskan. Mungkin seri-seri pengalaman pribadi. Sampai materi yang belum pernah dapat, kita kasih asesmen awal, kemudian bisa dapat 89 itu caranya seperti apa? Atau memang karena mereka belum? Karena kalau saya ngomong tentang misal jenis-jenis berita, mereka tidak ngerti jenis-jenis berita itu bagaimana. Mereka awal itu. Jadi kita asesmen awal, coba sebutkan jenis-jenis berita apa. Yang kamu tahu itu jenis-jenis berita apa sih? Mereka tidak tahu. Mereka tidak bisa tulis. Makanya pasti nilainya rendah semua. Nah, di situ kita intervensi untuk seluruh, karena memang mereka tidak ada. Untuk tes awal itu, kebetulan materi pertama, materi kelas 7 itu kan tentang bilangan bulat. Jadi bilangan bulat ini saya buat tes awal. Itu bilangan bulat tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagi. Dan ini saya buat tes awal ini karena saya tahu bahwa dari SD itu mereka sudah dapat dari SD. Sehingga saya boleh tes ulang lagi, tes awal. Karena materi ini kan bawaan dari SD sama. Data itu dia download, kalau kamu sharing saja. Mereka bilang kalau teman itu tidak ada data, sudah gimana? Asal belajar, dia seperti kebetulan kita kan dari 13. Jadi waktu mau supervisi kan Pak Dirjen kita harus PPP yang berdiferensiasi. Maka saya minta Pak Ari yang buatkan dengan punya ketika saya coba dan memang baik asesmen awalnya itu saya buat dalam pilihan ganda. Anak-anak ini mungkin terkait, ya. Jadi ada yang sampai 10, ada yang 8, 6, 4, 2 dan 0. Ya. Jadi mungkin saja menurut saya kadang-kadang ada mungkin ini kan mungkin setiap mata pelajaran itu beda-beda. Ya. Jadi mungkin kalau saya punya itu saya buat ada 2 orang itu 10, ada yang 1 orang itu 8, yang kebanyakan itu nilai 6, 4, 2. Jadi yang pertama itu mungkin setelah dari kelas 13 ke Kumer itu kan agak sedikit ya. Kita di kelas mau terapkan itu agak sedikit sulit juga. Setelah kita buat itu mungkin hanya waktu saja, waktu yang mungkin tidak tercapai ya sampai dengan sejak kita adakan kegiatan workshop sampai dengan hari ini semua digoyangkan minggu. Setelah kita refleksi situasi sekolah, apa yang harus kita buat? Tujuan refleksi apa? Arahnya sama seperti yang Pak Bor sampaikan, belum jelas. Sasarannya kemana? Maka saya juga sementara diskusi dengan adik-adik yang tahu tentang IT, tahu tentang pembelajaran di kurikulum merdeka. Jadi bagaimana cara saya bawa anak-anak yang punya tipe seperti ini? Selain dari anak yang kedua tentang fasilitas, semua buku paket pada rusak. Maka bagaimana cara kita bawa mereka? Mau bilang pakai IT, saya masih belum terlalu lincah. Maka ini kendala yang saya hadapi. Maka dari tadi saya ikut ini bagaimana cara yang kita harus tempuh untuk membawa mereka ke depan menjadi baik dan lulus yang baik. Pelajaran untuk Bapak Ibu guru yang lain saya tidak tahu. Nah, ini pengalaman yang saya hadapi.
pertama ini harus simpan link video di belajar Islam bagi saya, karena misalnya ketika dalam kelas 20 anak atau 25 limanya ketika kita sampaikan itu mereka langsung. Nah, ketika setelah itu tahap berikutnya kita kasih video 5 yang sudah mulai mereka tidak mau video lagi, dan itu kita hanya bawa sehingga kadang saya kalau tidak dapat kabel HDMI laptop itu saya langsung bawa ke sana. Anak-anak laki-laki yang di bagian belakang itu saya bilang, kamu tidak dengar Pak Ono itu tidak apa-apa, tapi jangan ganggu teman nonton Pak laptop ini video. Jadi misalnya tentang perumpamaan, saya buka video tentang Yesus kasih perumpamaan apa dalam bahasa Indonesia, mereka nonton. Jadi yang lain enggak, jawabnya jangan ganggu teman-teman lain. Tapi sebenarnya pertanyaan sama untuk semua, assessment sama untuk semua. Tapi mereka walaupun tidak catat, tetapi mereka paham ketika bisa ditanya, Yesus tadi kasih perumpamaan atau tadi mujizat kasih 5.000 orang makan tuh awal mulanya bagaimana? Mereka tahu, tanya-tanya dengan mampu. Lalu pertanyaan terakhirnya sama untuk mereka semua. Begitu juga dengan diskusi. Diskusi semua dibagi dengan materi masing-masing, tetapi kemudian ketika presentasi tidak hanya presentasi itu juga saya curi ilmunya dari Pak Ari waktu itu. Setelah kelompok satu presentasi, kelompok 2 dia punya tugas untuk menanggapi. Nah, kelompok 3 dia punya tulis untuk dokumentasi. Jadi mereka tulis. Sehingga apa yang didiskusikan oleh kelompok 1, gambar materi ada di kelompok 3. Jadi dia berputar terus. Sehingga mereka semua punya peran untuk menanggapi, punya peran untuk menjadi dokumentator. Semua punya peran gitu. Itu yang saya buat kemarin. Lalu setelah kita workshop, saya lupa satu hal. Ternyata workshop ini paling pas. Dia mengenal dengan tingkatan analisisnya bukan analisis SWOT, tapi analisis SWOT. Kalau di SWOT itu kita langsung mulai dengan melihat apa benar. Tidak begitu. Kalau ketika sama, kamu punya cara ini dapat dari mana prosesnya? Mungkin ada yang keliru di proses. Nah itu yang kita perbaiki di proses. Sehingga tidak langsung kita justice hasilnya salah, tapi kita perbaiki prosesnya. Iya. Begitu. Saya kembali. Materi itu kalau paduan yang saya menjadi juri, mereka belum tahu juri itu bagaimana. Jadi saat kalau tanya video, mereka hanya diam saja begitu. Coba bagaimana kriteria, coba menurut kamu menjadi juri itu seperti apa? Dan mereka semua nonton, mereka hanya diam begini. Saya minta lagi 2 orang maju menyanyi di depan. Saya bilang ikut. Bagaimana mereka udah menyanyi ini sebenarnya atau salah? Ada yang kurang dan ada bagaimana? Dia bilang mereka hanya diam saja begini. Dari saya langsung tayangkan lagi video untuk kriterianya. Saksi mereka baca ini, mereka baca tentang intonasi, terus artikulasi. Nah ini baru mereka mulai awal. Nah begitu. Pemahaman antara pretest atau asesmen awal dengan mulai dari diri. Karena yang Pak Masa sampaikan itu yang saya paham itu mulai dari diri. Kau pernah baca berita tidak? Di dalam berita bahwa itu mulai dari diri. Pretest itu artinya kita menguji tentang materi yang mau kita capai itu. Sejauh mana yang mereka sudah paham tentang materi yang mau kita sajikan. Sebelum kita ajarkan. Mereka mau tahu, mereka sudah tahu sampai di mana. Setelah pretest, kita ada post-test terakhir. Dengan antara pretest dan post-test itu ada perbedaan hasil atau tidak? Jadi kita harus bisa bedakan antara pretest dengan mulai dari diri. Kalau yang Pak Master sampaikan tadi itu, yang saya paham itu mulai dari diri. Kau pernah baca berita atau tidak? Di dalam berita itu kau baca apa saja yang kau. Itu mulai dari diri, itu bukan pretest. Itu yang saya paham. Jadi apakah antara pretest dengan mulai dari diri ini sama atau beda? Saya kembali. Ini mungkin sedikit saya sharing saja berkaitan dengan pengalaman saya, pemahaman berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sebelum kita sudah mengikuti IAT dan workshop berkaitan dengan berdiferensiasi, di mana kita harus mengelompokkan anak itu berdasarkan kemampuan mereka. Kali lalu disampaikan bahwa pengelompokan anak misalnya visualnya tersendiri. Terus bagaimana kinestetik, audiovisual itu masing-masing sendiri. Tetapi ketika dalam kegiatan pembelajaran IPS awal mengikuti kurikulum merdeka, biasanya awal ada
hasilnya kita langsung lihat memang bahwa anak ini nilainya 100 harus dikelompokkan sendiri. Anak ini nilainya di bawah 50 misalnya. Nah, sehingga kita membuat pengelompokan sendiri tidak sesuai dengan mereka punya tadi yang harus ada visual, mendengarkan, melihat. Nah, tidak sesuai lagi. Dan supervisi kemarin itu awalnya saya pikir membagi kelompok itu berdasarkan itu visualnya sendiri, tetapi ketika pretest Bapak Kepeng tidak harus mengelompokkan sesuai dengan itu. Nah, terus saya mengelompokkan. Awalnya anak yang saya anggap bisa mampu itu nilainya di bawah. Apakah mungkin itu memang betul-betul dia tidak paham, tapi anak yang tidak mampu itu nilainya di atas waktu itu. Apakah mungkin itu dia menebak saja? Saya juga tidak tahu, mungkin dia menebak apa. Tetapi setelah ditayangkan video, ternyata anak yang saya nilainya di bawah 50, nilainya 100. Nah, yang 100 tadi tidak sampai 100. Itu yang saya alami selama kegiatan supervisi kemarin. Kemudian selanjutnya pembelajaran itu saya tidak tiap hari menggunakan kurikulum Merdeka Style dan video terus terang fasilitas itu. Sama saya sudah ke sini berebut HD bukan LCD itu dari. Nggak usah sampaikan yang kamu baca itu teks berita. Kalau begitu teks berita itu apa? Ciri-cirinya apa? Lalu anak-anak diminta untuk menjelaskan itu. Oh, setelah kami baca itu berita itu artinya ini. Ciri-cirinya ini ada dalam teks itu. Nah, setelah mereka menjelaskan itu, saya mau berusaha untuk menguatkan kembali yang kamu omong tadi benar. Coba kamu bandingkan dengan jawaban yang tadi. Berita ini adalah ini, ciri-cirinya ini. Yang sementara bukan saya di juri untuk melihat untuk menilai, tapi untuk kita mau implementasikan ke anak-anak itu masih di bawah standar. Yang pertama kendala dari anak itu sendiri yang kita alami, dan mungkin kita juga perlu merefleksikan diri lagi. Kira-kira yang saya mengimplementasikan kepada anak, tapi anak ini belum berhasil, kita kan ditekan bahwa mau tidak mau seperti itu, kita harus memperhatikan anak. Kita mampu, guru itu tugas guru itu harus. Di kurikulum Merdeka kira-kira sudah berapa orang yang akses? Di aksi nyata yang ini kita diminta ini pertama menyebarkan pemahaman tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Guru dan kepala sekolah. Aksi nyatanya rancanglah rencana penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah kepada sasaran yang menurut Anda perlu memahami konsep ini. Komunikasikan pemahaman Anda tentang kurikulum dan mengapa kurikulum perlu berubah kepada sasaran tersebut. Kegiatan dapat dilakukan dalam bentuk luring maupun daring melalui media yang menurut Anda sesuai. Refleksi ini ada di perpustakaan belajar. Unggah bukti dalam satu dokumen. Dalam satu dokumen yang berisi dokumentasi kegiatan penyebaran pemahaman. Aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi